Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjaki Atala dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2024, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 2405136040. Tujuan saya membuat video ini ingin melengkapi tugas ujian tengah semester pendidikan sepanjang hayat. Nah, hari ini saya ingin mencari seseorang untuk saya wawancarai dan saya ingin bertanya jawab dengan seorang. Nah, langsung saja, mungkin kita bisa cari dulu orangnya di mana. Ayo, ikut aja. Ada orang di sana. Kak. Lagi ngapain, Kak? Lagi nyari buat seri, Kak. Ada apa ya? Ini Kak, saya ingin mengadakan wawancara untuk tugas video saya. Boleh. Apa itu? Jadi saya ingin menjelaskan mengenai pendidikan sepanjang hayat. Sebelumnya, nama kakaknya siapa? Oke, baik. Halo, perkenalkan nama saya Indira Devita. Pose with the fans. Ya, nama saya Indira Devita. Iya. Jadi Kak Indi, Iya. Kak Indi sebelumnya udah tahu belum apa itu pendidikan sepanjang hayat? Pendidikan sepanjang hayat mungkin tahu sedikit ya. Ya. Jadi menurut aku sih pendidikan sepanjang hayat itu pendidikan berkelanjutan secara terus-menerus, dan dia tuh menyatakan bahwa proses pendidikan itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tidak dibatasi oleh usia. Itu sih. Itu sudah benar banget dari kakaknya udah menjelaskan seperti itu. Namun saya ingin menjelaskan lagi lebih lanjut mengenai konsep pendidikan sepanjang hayat. Boleh Nah, ya. jadi konsep pendidikan sepanjang hayat itu adalah konsep yang menekankan pentingnya proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Nah, ini tidak ada batasan pada pendidikan formal di sekolah maupun universitas, tetapi mencakup pembelajaran yang terjadi dalam berbagai konteks, baik di tempat umum, di tempat kerja, di rumah, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini juga mengakui bahwa pengetahuan dan keterampilan itu perlu diperbarui dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring berjalannya zaman. Dan pendidikan sepanjang hayat ini mendorong individu untuk terus belajar dan membangun dan mengembangkan diri, tidak hanya untuk kemajuan karir, tapi juga untuk pertumbuhan pribadi, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah Kak, mungkin itu penjelasan secara rincinya mengenai konsep pendidikan sepanjang hayat. Oke, baik. Sangat mudah dipahami ya. Iya. Sangat mudah dimengerti juga. Nah, ini kan kamu sudah ngejelasin nih konsep dari pendidikan sepanjang hayat. Saya boleh tahu nggak apa sih tujuan dari pendidikan sepanjang hayat itu sendiri gitu? Nah, untuk tujuan pendidikan sepanjang hayat ini, kalau dari saya ada 5 sih. Nah, tujuan pendidikan sepanjang hayat ini apa sih? Untuk tujuan dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah untuk memastikan individu terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka sepanjang hidup ini. Mencakup ada beberapa hal. Nah, kalau dari saya itu ada 5. Pertama itu ada pengembangan pribadi. Nah, ini membantu individu untuk terus belajar dan tumbuh secara pribadi, memperluas wawasan, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Terus yang kedua tuh ada kesiapan kerja. Nah, kesiapan kerja ini mempunyai tujuan menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja dan meningkatkan peluang karir. Terus yang ketiga ada keterlibatan sosial. Nah, kalau ini memperkuat kemampuan individu kita untuk berkontribusi secara efektif kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Terus juga yang keempat ini ada kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini membantu individu untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan dengan fleksibel dan keterampilan yang relevan. Terus juga yang kelima ada peningkatan kesejahteraan. Kalau ini tujuannya yaitu mendorong kesehatan mental kita dan kesejahteraan secara keseluruhan dengan menyediakan kesempatan untuk mengejar minat dan hobi yang memuaskan. Nah, kira-kira itu tujuannya, Kak. Ada 5 tujuannya ya. Ya. Baik Kak, sebelumnya Kakak tahu nggak sih apa sih alasannya dari pendidikan sepanjang hayat ini?
Oke, baik. Mungkin yang saya tahu ya, alasan adanya pendidikan sepanjang hayat ini tuh untuk mengembangkan potensi keterampilan atau pengetahuan seseorang. Itu sih saya tahu ya. Itu juga bisa, tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya mau menjelaskan secara rinci lagi mungkin ya. Boleh, biar saya lebih paham lagi ya. Nah, jadi Apa itu? alasannya pendidikan sepanjang hayat ini adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Terus juga pendidikan sepanjang hayat ini juga bertujuan untuk menyusun antara pendidikan wajib belajar dengan proses pengembangan kepribadian manusia yang bersifat berubah-ubah dan akan membantu kita menjaga kecerdasan, mencapai kesuksesan, dan terus tumbuh sebagai manusia yang berkualitas. Pendidikan sepanjang hayat juga tidak boleh diabaikan, Kak, karena dunia itu terus berubah dan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Baik, Kak, mungkin cuman itu saja yang saya pengen tanya ke kakaknya. Oke, baik. Ya. Jadi guys, terima kasih untuk Kak Indi sudah mau Sama-sama. tanyakan. Mungkin terima kasih Kak ya. Kita mau lanjut lagi ke sebelah, guys. Sebelah kapan? Baik guys, jadi kesimpulan dari konsep pendidikan sepanjang hayat ini adalah suatu rancangan pendidikan yang dimulai dari lahir sampai usia tua atau saat mau meninggal, sehingga dapat disimpulkan bahwa tonggak awal pendidikan terjadi di dalam lingkup keluarga sebelum seorang anak mengenal lingkungan masyarakat, sekolah, dan dunia luar lainnya. Dia terlebih dahulu dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, yang terutama oleh kedua orang tuanya. Mungkin cuman sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai terakhir. Mungkin semoga bermanfaat buat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.